tadi kan udah saya bilang, kepala dinas tidak boleh memerintah KULP, sekalipun eselonnya lebih rendah. Tinggal kalian carilah riwayat pekerjaan dan jabatan topan ini, pasti kalian akan ketemu. Ya di Damkar itu semasa saya tidak mau membeli yang KW, itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Kita bertemu kembali dalam bukaan, sebuah podcast dari BITP Online yang membuka dan membahas tuntas beragam isu-isu yang hangat di tengah-tengah masyarakat. Bersama saya Abiyadi Siregar dan rekan. Kali ini rekan saya yang mendamping saya adalah jurnalis di Medan, yaitu Bung Suwandi Purba. Apa kabar Bung Suwandi Purba? Terima kasih. Baik Bang Abiyadi, selamat sore para pemirsa dari podcast Buka-Bukaan BTP. Ya. Bersama Bung Suwandi Purba, kami nanti akan mengorek informasi sedalam-dalamnya ya Bung Suwandi ya. Betul. Dari seorang mantan pejabat di Pemko Medan, yaitu Bang Albon Sidauruk. Narasumber kita kali ini yang sudah hadir di studio ya. Apa kabar Bang Albon Sidauruk? Luar biasa. Iya. Selamat sore. Ya. Ya. Saya ingin sedikit membacakan profil singkat Bang Albon Sidauruk ya. Bang Albon ini adalah lulusan S1 Ilmu Pemerintahan Unsrat Manado ya. Iya, dari Manado. 86 1988 sampai dengan 1991. Ijazahnya asli ya. Ijazah asli itu ya. Asli. Itu dia, ini jadi perkara sekarang ijazah ini kan. Jadi nanti digugat-gugat orang pula ijazah kita kan. Banyak yang palsu, banyak yang oplos. Sekarang 90 triliun katanya kerugian. Nah itu ya. Iya. Tapi ijazah pun jadi oplos juga ya. Ya itulah. Tapi Pak Albon ini kalau diminta menunjukkan ijazah halsinya, bersedia nggak ya? Bersedia, nggak usah diminta. Nggak usah dicari pun bisa langsung Di-upload dikasih. ya. Karena sekarang udah pensiun nggak perlu lagi ijazah. Oke. Karir beliau sebagai pegawai negeri sipil itu cukup lumayan, 30 tahun. Sejak tahun 1993. Iya. Dimulai dari pegawai PD Kebersihan Kota Medan tahun 93 sampai dengan 1997. Ini luar biasa lama ya. Pernah menjadi camat Medan Baru. Iya. Tahun 2014 sampai dengan 2017. Pernah juga sebagai kepala bagian organisasi tata laksana Sekretariat Kota Medan, bukan organisasi tahan lapar, Pak. Ya mirip-mirip lah. karena disebutkan Ortala, karena di situ yang ada hanya kertas. Iya. Menjadi kabak Ortala Sekretariat Kota Medan itu 2017 sampai dengan 2019. Kemudian pernah menjadi kepala dinas Damkar Kota Medan. Pemadam kebakaran Kota Medan tahun 2019 sampai dengan 2022. Baru 2003 pensiun. Dari karir ini sebetulnya maka narasumber kita ini sangat kompeten untuk menceritakan berbagai soal topik kita pada hari ini, yaitu mengatur pemenang tender proyek demi nikmatnya komitmen P. Karena pernah juga pemegang pengelola anggaran kan? Ya. PA. Saudara-saudara, tertangkapnya Kepala Dinas PUPR Sumut Topan Obaja Putra Ginting bersama 4 orang lainnya itu dalam OTT KPK 26 Juni yang lalu telah membuka kepada kita secara terang benderang bahwa tender atau pengadaan barang dan jasa itu di instansi pemerintah memang benar-benar syarat dengan kecurangan. Ya. Sesuai kronologis yang dipaparkan KPK pada waktu itu, pemenang tender 6 proyek jalan bernilai 231,8 miliar itu di lingkungan PUPR Sumut dan Satker Pembangunan Jalan Nasional wilayah 1 Sumut itu ternyata diatur oleh Topan Ginting. Ya. Pengaturan pemenang tender ini dilakukan Topan Ginting setelah survei output di Kabupaten Labuan Batu, Padang Lawas Utara, hingga Ketawa Selatan. Di situ diatur. Ketika itu, Topan Ginting memerintahkan bawahannya, Rasuli Effendi Siregar, untuk menunjuk
PT Dalihan Natolu Group milik M. Akhiruddin Effendi Siregar sebagai rekanan pelaksana proyek Jalan Sipiongot, Batas Labusel dan Hutan Baru Sipiongot dengan nilai 157,8 miliar. Lalu kemudian M. Akhiruddin Siregar diminta segera memasukkan penawaran dan berkoordinasi dengan staf UPTD untuk memuluskan pengaturan tayang paket proyek dalam sistem e-katalog. Jadi sudah terlihat bagaimana proses pengaturannya itu. Atas jasa pengaturan pemenang tender ini, maka Topan Ginting mendapatkan 4-5% komitmen fee atau sekitar 8 miliar dari nilai proyek, yaitu 231,8 miliar. Tentu ini pelanggaran berat sesuai Perpres nomor 12 tahun 2021 tentang perubahan atas Perpres nomor 16 tahun 2018 tentang pengadaan barang jasa pemerintah. Sesuai pasal 38 ayat 1, itu ditegaskan bahwa pemilihan penyedia barang dan jasa pemerintah wajib melalui tender atau lelang. Tujuan utamanya adalah untuk menciptakan sistem pengadaan yang adil, transparan dan kompetitif sehingga menghasilkan barang dan jasa yang berkualitas dengan harga yang wajar. Tapi faktanya adalah dalam pemilihan penyedia jasa di 6 proyek jalan itu justru mengabaikan Perpres nomor 12 tahun 2001 tentang perubahan atas Perpres nomor 16 tahun 2018 tentang pengadaan barang dan jasa pemerintah. Saya langsung bertanya sama Bang Albon. Apa yang bisa Abang komentari dari prolog itu? Kalau menurut saya ya pengalaman saya selama bertugas ya selama lebih kurang 30 tahun ya hanya di Pemko Medan ya sekitar 24 tahun gitu. Kalau diatur dengan Pempres itu kan sudah jelas. Ya. Tapi memang di pengadaan itu yang pernah saya lakukan ada 2 ya. Ya. Kalau memang ada barang itu di e-katalog, karena kami beberapa kali diundang dari sejak masih Kaba Orta juga dari LKPP ya. Dari Jakarta terkait dengan penyedia-penyedia yang sudah ada berstandar nasional di e-katalog. Ya. Jadi kalau di e-katalog itu kan biasanya barang-barang yang sudah umum dan ada standar kualitasnya dan ada juga ketentuan kalau nggak salah itu bahan lokalnya itu harus ada sekian persen ada diatur itu. Jadi ada tertentu, saya lupa berapa persen ada. Jadi setiap barang ya, misalnya mobil atau laptop atau apa semua ada. Kalau dia itu ada batasannya itu. Kandungan bahan lokal itu artinya produk dari Indonesia itu ditentukan. Itu yang baru bisa masuk ke katalog. Katalog. Gitu. Iya. Kalau dari luar nggak bisa ya? Kalau dari luar nggak bisa, kecuali memang sama sekali tidak ada barangnya di dalam negeri, baru bisa kan gitu. Dan itu kan itu sistem. Sebenarnya kalau pengadaan barang dan jasa ini kan ada 2, ada yang tender, ada yang dengan e-katalog itu tadi. Kalau yang tender ini ya memang orang simpelnya lebih aman e-katalog. Ya. Tapi ternyata lebih simpel atau apa? Ya, lebih simpel, tapi penayangannya mungkin ya saya nggak tahu ya. Tapi kalau yang pernah saya lakukan karena di setiap kabupaten kota atau daerah, bahkan di pusat pun ada, di provinsi pun ada. Mereka kan punya lembaga salah satu yang mengurusi pengadaan barang dan jasa. Misalnya seperti kalau di undang-undang berapa itu ya terkait dengan struktur organisasi pemerintah daerah, di sekretariat itu menjadi ULP-nya gitu, unit pelayanan pengadaan kan gitu. Di provinsi juga di sekretariatnya. Jadi di situ semua, dan itu orang-orang yang semua fungsional. Yang fungsional melakukan itu ada timnya, ada apanya. Jadi
Tapi saya nggak tahu apakah memang bisa diatur di situ, saya nggak tahu. Selama pengalaman saya, kami hanya mengajukan di situ, ditenderkan, udah menang, baru kita laksanakan kontraknya gitu. Tapi ya begitu, kalau kita lihat tadi dari kronologis paparan KPK itu, nampaknya begitu mudahnya Topan Ginting mengatur pemenang ya. Ya kita nggak, saya juga heran kok bisa seperti itu bisa diatur. Tapi mungkin ini kan namanya e-katalog itu kan IT. Iya. IT. Jadi saya agak melek IT-nya kan nggak tahu. Tapi ya kita sesuai dengan persyaratan apa awam yang kita IT masukkan. bukan melek ya. Melek atau awam? Awam. Gaptek ya. Iya, gaptek. Gaptek ya, bukan gaptek, melek ya. Gaptek. Jadi kalau gaptek kita nggak terlalu tahu. Kuasa ya. Kita kan sudah ada orang kita hunjuk PPTK-nya, pejabat pelaksana kegiatannya kan dia yang berurusan mulai merencanakannya, terus kapan lelangnya, kapan apanya, dia mempersiapkan semuanya kan gitu. Tapi kalau misalnya mengatur sampai ke ULP itu pengadaan di lelangnya itu, apakah itu katalog atau lelang tender murni, saya nggak terlalu tahu. Nah itu dia. Gitu. Jadi artinya, dengan jabatan pimpinan sebuah OPD bisa mengatur sebetulnya ya ini kalau kita lihat dari sini kayaknya begitu gampang untuk bisa mengatur pemenang sebuah pemenang pelaksana proyek, begitu nggak? Karena kebetulan gini, kalau selama kita dulu melelangkan itu, kan ada batasannya yang harus dilelangkan, ada yang tidak. Pengunjukan langsung. Iya, ada. Ada batasan nilainya itu gitu ada. Tetapi kalau sudah lelang katanya ke sana, saya pikir saya selaku kepala dinas nggak pernah ikut turut campur. Paling hanya kalau menurut saya gini ya. Karena pengalaman ya pribadi, kebetulan dinas yang saya pimpin itu adalah suatu dinas yang peralatannya itu harus qualified. Artinya kalau barang-barang yang kita gunakan itu tidak boleh KW, harus ori gitu. Karena prinsip dulu kita tidak mungkin menyelamatkan orang kalau kita tidak bisa selamat. Jadi orang yang menyelamatkan itu harus selamat, harus ada otoritas yang menjamin bahwa dia selamat gitu. Jadi alat-alat yang kita gunakan itu harus betul-betul qualified gitu. Bahkan kalau di pemadam kebakaran ini saya ceritakan sendiri, standarnya internasional. Nah, gitu. Jadi kita udah misalnya pengadaan pompa ini, pengadaan ini itu sudah ada standarnya yang kita. Jadi kalau misalnya dia tidak pemegang merek itu, ya tidak mungkin dia bisa masuk. Misalnya gini kan, kalau pompa di seluruh dunia itu hanya 2 kiblatnya, Eropa atau Amerika. Hanya itu aja. Atau mungkin Bung Suwandi, Bang Albon ini mungkin seorang pimpinan OPD yang memang tidak mau neko-neko ya, gimana? Ya, mungkin barangkali ada perbedaan juga dari institusi atau dinas lah yang dikelola oleh beliau ini. Karena dia memang tadi terkait kepada keselamatan yang memang peralatannya itu harus memenuhi qualified. Harus qualified. Nggak bisa main ya. Sehingga di situ peluang untuk melakukan katakanlah rekayasa agak sedikit menyulitkan. Nggak bisa gitu. Misalnya gini, salah satu contoh. Kita beli tali, alat tali untuk menolong orang dari ketinggian atau dari kedalaman. Kalau talinya itu KW, putus, bukan yang ditolong yang korban, yang menolong juga korban. Nah, di situ. Jadi memang dari awal kami di sana udah komitmen seperti itu. Kita tidak boleh. Yang menarik ini Pak Albon Pak Albon Sidaburuk. Kebetulan beliau ini Bang Abiyadi dan pemirsa BTP ini, beliau ini katakanlah seorang aparatur pemerintah yang telah katakanlah mengabdi kepada beberapa pimpinan dari mulai Pak Abdillah Pak Abdillah, kemudian ke Pak Rahman, kemudian Pak Eldin dan terakhir ke Pak Bobi. Artinya ada 4 tipikal kepala daerah. Kira-kira
bisa nggak cerita Pak Albon ya? Karena kami dapat informasi atau jejak digital, Pak Albon ini seorang yang sangat ya vital lah di pemerintahan-pemerintahan sebelumnya, dipercaya bahkan Pak Albon itu di masanya Pak Eldin diangkat menjadi Kabak Orta ya. Iya. Yang saat itu ada perubahan dari struktur organisasi di seluruh Indonesia di seluruh Indonesia, Indonesia, dan Pak Albon yang dipercaya untuk menangani itu. Kemudian beliau ini dikenal punya integritas ya, kukuh dengan itu aturan. Nah, yang ingin kami pertanyakan ya, karena dari jejak digital itu, Pak Albon itu dari kepala dinas di masa Pak Bobi diturunkan menjadi eselon 3, menjadi kabid. Informasi itu benar atau seperti apa, dan kira-kira latar belakangnya apa ya Pak Albon? Kalau latar belakangnya saya nggak tahu ya, karena harus tanya sama beliau. Tapi benar. Tapi benar saya diturunkan dari kadis jadi kabid. Sehingga saya pensiun di 2023 usia 58 tahun. Seharusnya 60 ya? Ya kalau tingkat eselon 2. Ya. Kira-kira mungkin ya katakanlah perasaan lah kalau memang belum ada bukti, atau mungkin sebagai curhat. Iya. Curhat di masa lalu, di masa kini gitu. Kira-kira apalah yang kemungkinan itu terjadi. Kalau kesalahan saya kira sulit lah. Dan itu jarang yang terjadi. Dari eselon 2 ke eselon... Jarang. Sebenarnya sih kalau di Pemko Medan kalau nggak salah itu di tahun 2021 itu ada 2 orang. Ya. Pak Ahmad Nasution sama Ibu apa namanya itu ya. Lupa saya. Dari Kadis Pemberdayaan Perempuan itu jadi kabid, Pak Amansah juga jadi kabid. Ya udah ada gitu. Atau jangan-jangan Bang Pak Albon waktu itu punya kesalahan fatal ya? Enggak, bukan? Gimana? Kalau dibilang kesalahan fatal kan punya organisasi kan, jadi harusnya ada pernah dipanggil atau ada diperiksa atau apa kan gitu. Ini tidak berarti ada. Pak Albon ini sejauh di masa lalu dan di masa sekarang hanya bertanya-tanya dan legowo gitu ya? Atau ya kita sih namanya ASN kan ya, sesuai dengan apa ya, karena jabatan itu bukan warisan. Nah, jabatan itu bukan warisan, dan saya dari dulu prinsip bagaimana membuat yang terbaik di selama jabatan kita gitu. Tapi saya terus terang aja waktu saya camat di Medan Baru berapa tahun itu 2014 sampai 2017, bahkan seluruh lurah saya bawa ke redaksi Tribun. Tidak ada kutipan apapun terhadap warga di Kota Medan kecuali diatur ketentuan peraturan perundang-undangan. Terus saya bilang, saya bawa resmi itu. Dan saya tidak pernah misalnya ada di hari-hari besar, hari raya, hari Natal, tahun baru atau apapun, nggak pernah saya meninggalkan kantor. Misalnya takut datang wartawan, saya mikir ya, nggak pernah saya takut, justru saya saya layani dengan baik. Atau gitu. justru saya kan sekarang menduga-duga nih Pak Albon. Atau kalau misalnya bukan karena kesalahan abang ini sehingga diturunkan menjadi eselon 3, jangan-jangan karena abang nggak pernah patuh atas permintaan wali kota waktu itu Bobi Nasution. Ya saya pikir ya karena Pak Wali Kota kan nggak pernah meminta langsung kepada, nggak ada permintaan apapun, yang penting kan kita sesuai dengan regulasi aturan. Jadi kalau misalnya kita kan sudah ada aturannya, selaku PA pengguna anggaran ya kita kerjakan itu saja. Kalau cuma yang saya bilang saya tegaskan, ya di Damkar itu semasa saya tidak mau membeli yang KW, itu saja. Saya tidak mau membeli yang KW. Jangan-jangan dulu ada yang permintaan supaya KW dibeli. Permintaan dari mana? Ya entah dari atasan atau dari mana, atau dari siapa? Dari rekanan. Dari kanan. Bahkan dari ULP-nya sendiri. Supaya KW. Kalaupun ada itu saya tidak akan layani. Gitu. Kalaupun ada saya tidak mau, karena prinsipnya itu kita nggak mungkin misalnya kita beli APAR lah ya, APAR alat pemadam api ringan itu banyak KW di lapangan. Di Kota Medan ini ada juga yang harga 300.000 satu biji gitu. Sementara yang A itu, golongan A itu 1,5 juta. Udah tahu bandingannya 1,5 juta dengan 300.000 kan. Nah, bagaimana kita mematikan api kalau misalnya apinya tak mati, justru apinya mematikan kita. Kan ini kan di situ kan. Makanya saya di situ apanya gitu, komitmennya gitu. Saya tidak mau memberikan alat kepada anak buah yang tidak sesuai dengan kualifikasi. Di sini mungkin benang merahnya Bung Sondi. Ya kan?
Ya itu, karena itu prinsip Pak. Ya ini dia prinsip. Iya. Karena Pak Albon tidak mau ada sebuah intervensi ya. Iya, membuat atau misalnya kalaupun ada tadi tawaran supaya yang KB nggak mau kan? Iya. Tapi dari nada ucapan dari Pak Albon tadi, dia tidak mau ketika ada atau bersikukuh lah ya. Berarti ada memang sebuah intervensi, tapi beliau tidak mau secara lugas menyatakan di sini. Kalau masalah intervensi bukan intervensi, saya tidak mau komitmen itu aja. Iya, itu sebenarnya. Jadi betul. Itu menjadi catatan penting kan. Dan itu mungkin akhirnya membuat beliau ini didegradasi ya dari eselon 2 ke eselon 3. Nah, dan saya kebetulan gini Bang Abiyadi. Saya adalah seorang jurnalis yang memang sering lah nongkrong di Pemko Medan. Jadi beliau ini ketika diturunkan dari posisi eselon 2 ke eselon 3 di kalangan jurnalis itu ya mereka bertanya-tanya dan memaklumi ada sesuatu dari memaklumi artinya ada sebuah nilai yang dipertahankan oleh seorang Albon Sidauruk sehingga beliau itu diturunkan prinsip integritas. Lah. Dan ketika beliau hari ini pun tidak mau mengungkap itu tapi saya kira mungkin beberapa pemirsa yang mendengarkan dialog kita ini mungkin juga mendapatkan informasi bagaimana ya ketika ada pengadaan di Damkar atau Dinas P2 P2 itu apa kepanjangannya Pak ya? Pemadam dan pencegah dan pemadam kebakaran. Pencegah dan pemadam kebakaran mungkin punya pengalaman ya dulu. Ada pengadaan yang besar apa aja dulu Pak ya? Yang paling besar pengadaan mobil truk ya. Mobil truk itu berapa unit ya? Selama saya di situ ada berapa unit ya? Iya. Dan itu melalui e-katalog semua ya? Iya, e-katalog. Karena itu sudah ada e-katalog. Karena kan pada umumnya seperti chassis kan di Indonesia kan sudah diproduksi kan. Paling hanya mesin yang diimpor dari negara asalnya seperti misalnya dari Jepang. Misalnya kalau dia mesin Mitsubishi atau Isuzu kan gitu. Kalau chassisnya kan sudah di Indonesia. Baru itu chassis baru yang lainnya kan udah produksi di semua di sini kan. Baru pompa itu belum ada produksi di Indonesia. Saya kembali ke Topan. Dari kalau saya lihat tadi begitu mudahnya dia mengatur pemenang itu ya. Itu dia langsung perintahkan ini langsung buat katalog ya kan. Itu kira-kira sebagai Abang sebagai pejabat yang juga pernah pengolah anggaran, kira-kira itu berdiri sendiri sikapnya atau ada tekanan dari atau kerjasama dari tadi kan udah saya bilang di awal bahwa ULP itu unit pelayanan pengadaan barang dan jasa itu kan di sekretariat. Kalau sekretariat itu kan kalau struktur organisasinya kan ke asisten, ke sekda. Nah, kan gitu kan. Ya artinya kalau di sekda itu kepala bagian ULP itu dia KPA, kuasa pengguna anggaran. Pengguna anggarannya sekda. Nah, gitu. Jadi kalau saya sebagai kepala dinas kan tidak ada, paling hanya koordinasi kan, gitu aja. Jadi saya tidak pernah bisa mengatur gitu ke ULP supaya menang ini gitu. Saya tidak pernah gitu. Tapi kalau di ruang-ruang publik kan tidak menjadi sebuah rahasia umum itu ya. Nah, itu dia. Kepala dinas sudah menjadi rahasia umum gitu lah ya. Sudah menjadi rahasia umum. Kadang-kadang kan itu cawe-cawe kepada WLP. Kadang-kadang kan ibarat kata pepatah lebih pintar penonton daripada pemain. Kayak main bola ya? Iya, kayak main bola lebih pintar. Kenapa enggak kau tendang? Kalau kau tendang tadi gol katanya. Padahal dia penontonnya kan. Nah ini mungkin kayak gitu. Publik juga, apalagi jurnalis kan di luar. Mungkin lebih gampang. Cara pandangnya itu lebih luas dan lebih terbuka daripada kami yang jurnalis nggak tahu dinamika di dalam lah. Iya nggak tahu lah. Artinya makanya saya bilang mungkin mereka lebih tahu daripada. Ini Bang Abiyadi ada sesuatu yang saya kira cukup menarik juga dalam perbincangan kita di sore hari ini. Ini Pak Albon ini kan meski beliau sudah purna dari ASN, tapi beliau di media sosial beliau aktif memberikan kontribusi terhadap perkembangan Kota Medan, baik mengkritisi maupun memberikan solusi, masukan. Jadi hal-hal yang positif. Ini kebetulan beliau ada di samping kita ingin bertanya juga ini ya. Kira-kira Pak Albon ini salah satu
pembangunan yang saat ini masih menjadi katakanlah dalam tanda kutip misteri ya, itu adalah lapangan Merdeka. Proyek yang diancang bernilai 600 miliar itu sejauh ini secara kasat mata dipandang telah selesai, tapi akan dilakukan tender berikutnya lagi untuk pengadaan lift, padahal liftnya telah ada, pengadaan rumput dan lain sebagainya. Kalau menurut Pak Albon sendiri sebagai seorang mantan kepala dinas, apa saran Bapak? Karena ini ya, baik kepada kepala dinas yang ada sekarang maupun kepada wali kota yang baru. Karena ini kan estafet kepemimpinan wali kota sekarang itu Pak Riko Waas. Barangkali apa saran dari Bapak terhadap proyek ini? Nah, ini Kota Medan ya? Iya. Ya. Ya, nggak apa-apa ya, aku minum dulu ya. Minum, Ya. ya. Agak kencang sampai pakai Bung Suwandi. Iya. Sampai minum. Jadi gini, Ya. kalau tadi di Layat Purba bilang aktif di media sosial mengkritisi, itu tidak semata-mata kecintaan saya kepada bangsa dan negara ini dan khusus untuk Kota Medan. Karena saya menginjakkan kaki di Medan ini tahun 1982. Ya. 82 ya. 82. Pak Suwandi di mana 82? 82 saya masih SMA ya. Masih SMA. Iya, kelas 1 itu. 1. Tulang. Sama, saya 81 kemarin. Oh, berarti banyak kita. Saya 82 SMA 10. Ya. Di Tembung. Saya 81 masih SMP. Masih SMP, saya ada SMA. Ya. Jadi kalau dihitung 82 ke sekarang udah berapa? 43 tahun. Ya. 43 tahun. Otomatis kan lebih, sekarang saya umur 60 tahun, berarti udah hampir 2/3 umur saya di Medan ini. Ya. Karena itu makanya saya sangat mencintai Kota Medan gitu. Jadi kalau terkait dengan apa yang saya sebenarnya pengalaman tadi udah dibacakan kan, hampir 5 tahun saya bekerja di PD Kebersihan, dulu masih perusahaan daerah kebersihan. PD. Itu mendidik saya terkait dengan pola hidup bersih. Ya, pola hidup bersih sampai dengan ya ke semuanya. Kalau udah bersih seperti itu gitu, bukan hanya di dalam harafiah membersihkan sampah, buang sampah pada tempatnya, bukan hanya itu gitu. Ya. Termasuk juga dari integritas kita, kalau bisa kita lakukan yang terbaik kan gitu. Nah, kalau terkait dengan lapangan Merdeka itu ya proyeknya itu kan dulu multi years. Multi years itu kan tidak boleh melebihi masa jabatan kepala daerah. Itu ketentuannya. Oh gitu ya, ketentuan tuh. Iya. Itu diatur di. Saya lupa, ada undang-undang itu. Karena nggak mungkin wali kota yang terpilih mempertanggungjawabkan masuk logika program karena rasional. Setiap wali kota kepala daerah kan punya RPJM sendiri yang dituangkan dari visi misinya semasa kampanye. Nah kan gitu kan. Jadi dia kan nggak mungkin buat visi misi atau RPJMD sampai lebih dari 5 tahun. Orang masa jabatannya 5 tahun kan. Itu apa alur pikir dan dasar pemikirannya, makanya tidak boleh membuat proyek lebih dari masa jabatannya gitu. Jadi biasanya ya kalau menurut saya sih, kalau ada pekerjaan yang multi year seperti ini belum selesai, ya anggaran yang di multi years itu kan sudah artinya dianggarkan itu kan diresmikan harus sudah on gitu. Udah on, artinya on berarti sudah clear, tidak ada lagi perbaikan, tidak ada lagi rehab, kan gitu kan. Kalau diresmikan kan seperti itu. Saran Pak nggak maksudnya tunggu dulu. Jadi maunya kalau menurut saya ya, ini wali kota yang baru sebelum menganggarkan apapun anggaran ke situ, maunya harus diaudit dulu, diaudit secara apakah tertentu, apakah dari sisi penggunaannya, apakah bangunannya atau bagaimana kan gitu. Apakah udah sesuai dengan audit itu kan gini, semua pekerjaan itu kan harus punya tujuan. Betul. Ya, ini proyek multi years lapangan Merdeka. Kalau sudah selesai ini apa yang didapatkan gitu. Tujuannya untuk tahun sampai sekian udah. Jadi ini apa? Audit dulu. Baru nanti setelah audit ini baru dilihat kira-kira
apa hasilnya, barulah ditindaklanjuti kan. Harusnya seperti itu kalau menurut saya. Artinya, supaya jelas ada batas anggaran yang sudah digelontorkan multi years yang lalu itu jelas ada batasnya, apa yang didapat sampai di mana yang dikerjakan, apa yang harus kayak gitu. Artinya Pak Albon ingin menyatakan kepada wali kota baru, seandainya ada lagi anggaran berikutnya yang akan digelontorkan ke pembangunan lapangan Merdeka, lakukanlah dulu audit. Evaluasi. Iya. Harusnya begitu, iya. Jadi misalnya ini salah satu contoh kan, andaikanlah satu gedung dibangun, ternyata tidak bisa berfungsi sesuai dengan diharapkan dari hasil yang digelontorkan dana, terus masa harus kita gelontorkan lagi dana? Kan itu kan udah kerugian negara itu. Betul. Misalnya gini, ini logikanya begini, saya beli tiket bus ke Padang Sidempuan dengan harga 200.000, 200.000 sekali jalan. Ternyata karena ada kerusakan mobil dan apa semua dan tidak nyampe saya ke Sidempuan, sampainya cuma di Tarutung. Terus dari Tarutung ke Sidempuan saya naik apa? Apakah perusahaan bus ini bertanggung jawab untuk membawa saya sampai ke Sidempuan? Mencari bus yang lain, atau saya harus bayar lagi. Nah, disitulah letak kerugian itu kalau menurut saya. Ini kan ada dua hal yang menjadi sebuah tanda tanya ya barangkali. Sesuai yang disebutkan Pak Albon tadi, secara regulasi ternyata proyek multi year itu tidak boleh melampaui dari masa jabatan kepala daerah, kan gitu. Ya, tidak boleh. Artinya seandainya regulasi itu berlaku, ketika Bobi wali kota terdahulu telah menjadi gubernur, ya di 2024 kemarin ya, 2024 kan terpilih dan dilantik 2025 yang namanya Riko Aas. Seyogianya kalau secara regulasi itu tidak boleh ada lah multi years-nya ya di tahun 2025 ini oleh wali kota baru. Itu seperti tidak boleh lagi dianggarkan kepada pekerjaan yang sama. Misalnya kan kalau misalnya tadi mungkin ya, kita kan nggak tahu. Pengadaannya itu hanya mungkin bangunan fisiknya. Kan makanya saya bilang tadi sampai apa yang tujuan multi years dengannya 2024. Kan di situ kan item-item yang akan dibangun itu kan sudah di apa namanya itu yang tendangan kontrak itu kan sudah ada kontrak kerjanya itu kan sudah sampai 31 Desember 2024 apa yang udah siap gitu. Artinya kalau yang selama ini di bawah ya, khusus di basement itu sudah ada misalnya gini, pengadaan lift. Kalau sudah lengkap dengan keramiknya yang di 2024, jangan lagi dianggarkan buat keramik di 2022. Itulah gunanya audit tadi ya. Kalau lanjutannya boleh ya. Kalau lanjutannya ya pastilah supaya kan bangunan itu kan bisa saja misalnya isinya, fasilitasnya, apakah itu elektronik, misalnya liftnya, AC-nya, itu kan bisa dianggarkan. Ini saran ya, saran Bang Albon ya. Artinya begini, bahwa kalau misalnya hasil audit melihat, misalnya ada temuan-temuan, ya kan? Ya itu kan udah urusannya. Nah, maksud saya, apakah harus perlu melakukan penganggaran berikutnya, walaupun misalnya lanjutannya? Atau dipending dulu? Atau dipending dulu lah, selesai dulu itu baru dianggarkan. Ya kan? Kalau enggak kan jadi kedua kerugian negara. Sekarang temuan lanjutan tadi pun sebetulnya misalnya ada temuan misalnya tadi di keramik. Oke, pasti keramik tidak bisa lanjutkan. Atau bilang lain, tetap juga misalnya nggak boleh dilanjutkan. Jadi karena sudah temuan. misalnya kan gini, padahal di kontrak kan sudah selesai semua sampai keramik. Kan kalau bangunan kan ruko, kan ada dibilang bangunan ruko itu kosong. Berarti tidak ada keramiknya. Nah, sekarang kalau misalnya di kontraknya isi, berarti ikut keramiknya. Nah, kalau sampai dengan batas tanggal 31, batas kontrak, tidak selesai dengan keramiknya, padahal di kontrak dia penuh isi. Ya kan enggak, berarti kan harus dicek dulu. Misalnya apakah satu lantai yang berisi keramik atau satu lantai lagi belum. Nah itulah yang dihitung, berarti itu kan harus tanggung jawab yang mengerjakan sebelumnya ya. Kan gitu kan. Nah kan enggak mungkin kalau ini tidak ada di tanggung jawabannya, tetapi bangunan ini harus dimanfaatkan, digunakan, bisa dianggarkan berikutnya. Tapi harus clear dulu ini tanggung jawab siapa yang ini siap, menarik, belum siap. Gitu. Bang Abiyadi, karena
informasi ya yang beredar ya, yang kita dapatkan itu katanya sekarang udah naik mau ditenderkan ya, masuk ke ULP itu pengadaan lift bahkan ya. Padahal sekarang lift sudah ada. Ini memang kebenarannya belum bisa kita ketahui. Iya, lagi kan mana tahu. Kan gini, mana tahu ada lift turun, ada lift naik kan. Yang lalu itu lift turun ditaruh, sekarang lift naik kan bisa aja kan. Bisa aja tempatnya. Pengadaan rumput lagi ya, ini mau ditenderkan saja pengadaan rumput. Tapi gini saya kira ya, bahwa artinya bahwa saran tadi bahwa seharusnya ada audit dulu. Iya. Itu tawan apa saran kita kepada wali kota Pak Ari Boas. Tapi gini kan, di siklus dari penggunaan keuangan negara, setiap 31 Desember kan itu udah stop. Jadi 1 Januari sampai dengan 31 Maret, itu pemeriksaan pendahuluan dari BPK. Ya kan? 31 Maret sampai dengan 30 Juni, itu hasil pemeriksaan. Nah, mungkin sudah ini hasil auditnya. Artinya bisa aja kan itu siklus kan. Artinya mau apapun dia, adapun dia penting kalau mau multi-year, kalau proyek multi-year, kalau ada temuan dihentikan penganggaran berikutnya, ya kan? Iya. Diselesaikan dulu kasus temuannya, kira-kira gitu ya. Iya, itu. Tapi ini, artinya, misalnya seperti yang saya bilang tadi, kalau sudah di kontraknya pasang keramik penuh isi ruko, ya harus selesai itu, kan gitu. Supaya tidak kita kembali kepada komitmen P. negara. Ini udah apa nih? Kembali kita ke komitmen P. Ini masih kembali ke laptop kita, komitmen P. Kita cerita soal komitmen P, ya. Atur mengatur proyek, mengatur pemenang proyek, ya, tender proyek dan komitmen P. Jadi kembali kepada proyek apa ya? Jadi kan kalau saya lihat tadi bagaimana Topan begitu mudah, bagaimana dia begitu mudah. Ini apakah Bang Albon tidak melihat bahwa perilaku yang dipertontonkan, yang dilakukan oleh Topan dalam proses ini sudah mempertontonkan bagaimana buruknya pelanggaran pelelangan proyek instansi pemerintah kepada masyarakat luas? Ya, kalau dari rilis daripada KPK ya memang begitu. Sudah mempertontonkan seperti itu. Iya. Kalaupun ya, tapi kita nggak tahu apakah karena seperti yang saya bilang tadi kan kalau seorang PA pengguna anggaran karena tidak ada struktur langsung kepada kepala ULP-nya, pengguna anggaran sebetulnya kepala dinas ya tidak bisa mengintervensi dia. Kan dia punya atasan ke Sekda kan. Nah, gitu. Ya berarti ya betul ya. Jadi menurut Bang Albon ini ya dengan begitu seperti itu dia menurut ini kan karena tadi kita cerita dengan tentang Bang Albon selama menjabat. Kalau untuk Topan Ginting yang melakukan pelanggaran-pelanggaran ini, kira-kira dia bekerja sendiri atau ada tadi kan udah saya bilang. Tadi dengan Albon cerita itu. Saya bilang begini, pengguna anggaran itu tidak boleh memerintah KULP, sekalipun eselonnya lebih rendah. Kan gitu, karena dia bukan atasannya. Atasan dari KULP itu atau Kabak atau kalau di provinsi mungkin kepala biro, itu kan Sekda. Nah itu, maksud saya tadi apakah misalnya Kadis PUPR Pak Topan Ginting ini berani melakukan itu? Saya jawab kan itu udah saya bilang. Pengguna anggaran seorang kepala dinas tidak boleh memerintah atau mengatur kepala ULP. Berarti kalau dia mengatur ada sesuatu Itu nggak bisa karena dia bukan karena KULP ini atasannya adalah Sekda. Kan gitu. Tapi barangkali dari pengalaman lah ya atau katakanlah dengar-dengaran gitu ya. Dinas-dinas ini kan menjadi sebuah katakanlah kekuatan ya, sumber kekuatan dari kepala daerah. Katakanlah untuk hal-hal yang mungkin tidak tercover, termasuk itulah yang beda pandangan umum, bukan kekuatan, tapi sebenarnya kepala dinas itulah yang menjadi ujung tombak
daripada kepala daerah untuk menjalankan program dia untuk visi misinya, tujuannya. Kepala dinas itu kan pengguna anggaran. Jadi di dalam Undang-Undang 23 tahun 2014 di situ disebutkan ada 5 unsur. Unsur yang pertama adalah unsur kebijakan. Itu dipegang oleh kepala daerah. Di dalam unsur kebijakan inilah dia menetapkan apa yang mau dicapainya selama dia menduduki jabatan kepala daerah. Itulah yang dirumuskan di dalam RPJMD-nya sesuai dengan visi misi dan janji kampanyenya kepada masyarakat selaku pemilih dia. Ya, ini kan sudah ada janjinya. Nah, itulah yang makanya disebutkan dia unsur kebijakan. Baru yang kedua ada unsur staf. Unsur staf itu adalah sekretariat, sekda dan di bawahnya. Inilah unsur staf yang ibarat dapur lah ini. Dapur menggodok semua apa kebutuhannya. Baru yang berikutnya adalah ada unsur teknis. Unsur teknis inilah dinas-dinas tadi. Unsur teknis. Dinas-dinas inilah yang mengerjakan semua karena di dalam Undang-Undang 23 itu unsur teknis ini urusan yang diserahkan kepada daerah itulah yang menjadi dinas. Ya. Tidak ada urusan yang dikerjakan oleh badan, gak ada. Badan itu hanya adalah unsur penunjang. Jadi tadi unsur kebijakan, unsur staf, unsur teknis, unsur penunjang badan, baru unsur pengawasan inspektorat. 5 unsur. Jadi unsur teknis inilah yang mencapai, misalnya salah satu contoh. Kalau misalnya Kota Medan masih kekurangan pangan, kekurangan beras. Ya. Bagaimana caranya? Apakah kita ada daerah pertanian, lahan yang kurang atau lahan intensif atau pengembangan lahan atau peningkatan kan ke situ. Yang melaksanakannya siapa? Dinas Pertanian. Kan kayak gitu kan. Nah, kalau misalnya karena ada lahan, nggak ada yang lain, ya berarti kita kan hanya bertumpu pada perdagangan atau mengimpor atau mendatangkan. Berarti itu tugas siapa? Tugas Dinas Perdagangan. Kan kira-kira begitulah ini semua. Itu yang normatifnya seperti itu. Itulah yang harus dijalankan. Gitu. Tugasnya ya. Tugasnya. Tapi baru seperti tadi kalau misalnya kebijakan itu yang sampai apa yang mau dicapai kepala daerah, ya itu tugas kepala dinasnya. Jadi yang menunjang tadi, ya misalnya kepala dinas, saya mau butuh ini. Misalnya inilah jalan ya. Saya mau jalan di Sumatera Utara misalnya, atau di Kota Medan. Di Kota Medan jalan sekian puluh ribu kilometer misalnya, atau sekian ribu kilometer. Kondisi jalan yang rusak sekian meter, yang kondisi sedang sekian, yang kondisi baik sekian. Saya mau kondisi baik semua dalam jangka 5 tahun. Ya, diukur lah ini. Berarti tahun ini dikerjakan ini, tahun ini dikerjakan ini. Di tahun pertama itu dievaluasi. Kalau begini sampai 5 tahun tercapai itu enggak. Kalau tidak tercapai berarti kurang uang. Kan gitu. Kurang uang. Berarti tambahkan. Kira-kira kayak gitu. Itu hal yang normatif. Baru yang untuk pengadaan, untuk mengerjakannya tadi kan. Untuk mengerjakannya, makanya unsur staf tadi lah mengerjakannya itulah tadi ULP-nya. Kan itu semua. Itu secara normatif seperti normatifnya itu. Seandainya itu berjalan, tidak terjadi kejadian seperti yang dialami Topan kan seperti itu. Yang menjadi pertanyaan, kita kan nggak bisa menutup mata ya, bagaimana berbagai kasus terjadi ketika itu bagian dari bagaimana kepala dinas itu menjadi sumber pemasok uang bagi atasannya. Makanya itu tidak menjadi rahasia umum. Kira-kira ini Pak Albon ya. Mungkin di Pak Albon nggak terjadi. Dalam pengalaman pribadi ini mungkin kita menggali pengalaman sebagai seorang PNS ya. Kira-kira kemungkinan itu ada juga nggak ya berlaku gitu?
istilahnya termasuk motivasi yang dilakukan oleh Topan Ginting ini sesuai dengan OTT yang dilakukan KPK. Motivasinya salah satunya bagaimana dia memberikan setoran ke atasannya. Dan di kasus-kasus lain juga kira-kira seperti itu. Itu saya nggak bisa jawab itu karena dia yang melakukan. Itu nggak bisa saya jawab karena gini ya. Saya jujur di Kota Medan mulai dari 2003 pindah saya kemari, 2004 saya ada jabatan di kecamatan, sampai dengan 2022 23 pensiun. Untuk mendapat jabatan itu hampir seluruh jabatan di Kota Medan ini sudah sejalan. Kepala seksi, sekcam, camat, kabit, kabak, kadis, apalagi yang belum. Semua udah pernah saya jalani. Kebetulan saya tidak pernah pula ada setoran-setoran atau ngasih uang biar dilantik biar enggak. Nah itu dia. Jadi memang beda yang kita. Jadi sebetulnya ini yang membuat kita menjadi menarik untuk menggali dari seorang. Jadi Bang Albon itu nggak ada. Jadi tadi yang saya bilang tadi kan sebenarnya kalau dari rilisnya KPK ini kalau menurut saya harus digali peran daripada ULP-nya itu gitu loh. Yang e-katalognya kenapa bisa di e-katalog bisa diatur gitu, bisa jebol itu kalau menurut saya itu harus digali gitu, karena ini tidak bisa terjadi tanpa itu gitu, kan itu kan. Walaupun perintah kepala dinasnya nggak boleh dia. Iya, yang nggak boleh. Tadi kan udah saya bilang kepala dinas tidak boleh memerintah KULP sekalipun eselonnya lebih rendah, karena bukan atasan. Kan dia gitu. Punya apa sendiri ya, otoritas sendiri ya dalam melakukan tugasnya. Iya, dia kan atas penyidik di polisi ya, di kepolisian ya. Dia atasannya kan sekda. Iya. Sedangkan kepala dinas pada umumnya itu kan langsung ke wali kota kan. Tapi faktanya ada. Kepala daerah gini Bang Albon. Faktanya bahwa terjadi sekarang. Iya kan itu kan? Iya, makanya saya bilang kalau menurut saya KPK harus gali juga ke ULP-nya kenapa bisa begitu. Tidak harus berhenti di Topan, tapi digali terus di ULP. Iya, supaya lebih terbongkar semua. Biar jangan-jangan di sana juga terlibat dalam proses itu. Nah, itu mungkin ya, tapi barangkali mungkin Pak Albon juga sepakat ini ya. Ketika beliau menyatakan sesuai dengan regulasi dan nilai-nilai dipertahankannya, beliau itu kan mengarah kepada ULP. Seharusnya ULP inilah menjadi sentral agar e-katalog ini berjalan dengan baik. Tidak bisa ditervensi, jangan. Tapi nggak bisa menutup mata juga bagaimana seandainya juga pemeriksaan ini dilakukan ke atas bukan ke bawah. Iya, betul. Atasan dari Topan gitu ya. Kira-kira apakah sekda ataukah? Tapi saya begini Bung Sondi, apa benar ya kepala ULP nggak mau diintervensi oleh misalnya apa atasannya atau apa ya? Mampu dia ya? Apa berani dia kan itu kan? Nah, itu jangan-jangan itu hanya teori aja Bang Albon. Enggak, kan atasannya kan siapa? Ya pasti dia tunduk kepada atasannya. Atasannya sekda? Iya. Atau wali kota? Iya. Lebih atas lagi wali kota lah. Atasannya siapa lagi gitu. Barangkali gini nih Bang Abiyadi. Karena kita kan berhadapan dengan sosok Albon Sidauruk. Beliau katakanlah orang yang kukuh untuk menjaga integritas. Ketika kita akan mengharapkan sebuah katakanlah pemaparan yang merupakan sebuah fakta, mungkin sudah dapat kita. Mungkin kira-kira ini ya Pak Albon ya. Dengan kejadian yang menimpa Topan ini, kira-kira dampaknya secara psikologis ada atau tidak ya untuk perubahan baik di dinas-dinas di provinsi maupun di Kota Medan, karena kejadian yang sama ini kan sering terulang gitu. Ya, kalau saya sih kembali kepada apalah. Sebenarnya ya jadi pejabat itu kalau dari sisi take home pay saya kira nggak kurang. Nggak kurang lagi. Tinggal ya tidak semua orang integritasnya sama kan. Ya ini cuma nilai ini. Kalau kalian berdua tadi asih berbicara dengan Topan, ditanya ke saya. Kalau saya tidak mungkin bisa jawab karena dia. Tinggal kalian cari lah riwayat pekerjaan dan jabatan Topan ini, pasti kalian akan ketemu. Tapi begini Bang Albon, ini karena kita tahu bahwa Bang Albon itu 30 tahun menjadi pegawai negeri sipil dan banyak karirnya
memegang jabatan-jabatan pengelola anggaran ya. Jadi ini yang menjadi dasar kita sebetulnya. Iya. Nah itu, jadi saya kembali kepada ini ya, bahwa kira-kira kan Topan ini kan baru beberapa bulan di Pemprov. Iya kan? Ya, enggak, bukan bulan itu. Sekarang kan gini saya ada teorinya itu yang ditemukan oleh Albert Einstein atau Habibie ya. Relativitas. Teori relativitas. Iya, teori relativitas. Kalau kita memegang bara yang panas, sekian per mil detik panas. Tidak terlalu lama gitu, terlalu lama. Tapi kalau kita memegang cewek cantik, 1 jam terlalu cepat. Terlalu singkat. Iya. Itu relativitas. Kenikmatan duniawi sepertinya ini. Jadi makanya saya bilang gini, tadi kan Pak Abiyadi atau Pak Suwandi udah pernah baca riwayat jabatan Topan ini. Nah itu dia. Saya tadi sebetulnya mengenai ke situ bahwa ketika dia baru beberapa bulan di Pemprov, ya kan, padahal di Pemko Medan juga dia punya jabatan-jabatan mentereng ya, punya ada lompatan ya, ada lompatan-lompatan. Apalagi PU, pernah sekda, PJ sekda kan. Nah itu dia. Maksud saya begini, bahwa berarti mungkin ini kita menggali dari seorang pegawai negeri sipil ya. Perilaku ini jangan-jangan sudah sejak dari Pemko Medan ya. Saya saya bilang bukan perilaku ya. Apa? Makanya saya bilang tadi ya mungkin ini salah satu hasil daripada direct please. Berarti tidak ditempatkan, tidak sesuai dengan merit system itu ya? Bukan. Apa? Itu direct please berarti menempatkan orang yang sesuai dengan kemampuannya. Iya. Ini berarti dia sudah pas kemampuannya. Ya itu kan keinginan pimpinan. Kalau Pak Abiyadi sebagai pimpinan misalnya, apakah pimpinan menempatkan orang yang tidak sesuai dengan? Hanya saja dengan kasus ini dia yang ditempatkan itu menyalahgunakan kewenangannya begitu. Saya tidak mau mengatakan menyalahgunakan. Tunggu divonis KPK dulu kan gitu kan. Dugaan. Ini kan masih praduga tak bersalah kan gitu. Tapi kalau menurut saya adalah setiap pemimpin pasti akan menempatkan orang yang dipercayainya menjadi bisa membantu dia. Seorang pemimpin pasti seperti itu. Kalaupun ada merit system itu pun kan pasti ada pilihan karena banyak pegawai kan. Saya mau menduduki misalnya mau angkat ini kan ada pilihan si anu bagaimana gitu. Kan harusnya begitu. Tapi tidak mungkin seseorang ini semalam Helmi Yahya ngomong dengan Ciputra. Ciputra dalam prinsip dalam hidupnya mengelola bisnis, 1 kali mengkhianati di dalam pekerjaannya, udah out. Sampai kapanpun tak akan pergunakan. Jangan pernah mengatakan kita coba sekali lagi, kita ampuni orang enggak. Nah demikian juga dengan kalau orang Batak bilang apa? Ida dona busur katanya. Tahu artinya tulang itu? Ya, bagaimana? Terserahnya kemana? Ida dona busur itu katanya, artinya itu kita semakin enak kepada orang yang memberi kita kenyang. Ini sebuah filosofi ya. Orang Batak ya. Yang mungkin menjadi inspirasi bagi kita semua. Bagaimana kasus yang menimpa Topan ini. Jadi ada tarik menarik. Bagaimana Topan yang dari jejak digitalnya. Seorang yang memiliki lompatan-lompatan jabatannya yang dipercaya gitu khususnya itu ada kebalikannya juga kan. Ida dona busur, jora dona male. Itu apa? Jora itu tidak akan mau lagi kalau kelaparan. Jadi kalau kita kasih makan banyak anggota kita pasti dia akan semakin apa kepada kita gitu. Anggota kita kalau semakin baik kita kepada dia, pasti dia akan semakin supply apa yang kita mau. Demikian juga kalau kita pelit
tidak mau memperhatikan anggota, ya anggota itu pun tidak akan mau mensuplai apa kepada kita. Itu filosofi orang Batak. Kalau secara personal, tapi ke arah yang positif ya, kepada positif ya. Positif. Kalau gitu. secara personal pengenalan Pak Albon terhadap Topan ini seperti apa? Kalau saya mengenal dia waktu dia masih ajudannya Pak Eldin, waktu camat Medan Baru 2014. Iya. Dia ajudan Pak Eldin sampai kalau nggak salah sekitar 2015 ya. 2015 sampai 2016 kalau nggak salah, itu baru ada struktur yang baru, itulah yang struktur pemerintah PP berapa itu namanya itu. Dulu kan dia setelah dia enggak ajudan Kasubag Santel. Sister di situ. Udah dapat. Iya. Kemudian seterusnya Kabak Santel, habis dari Kabak Santel dia di Kasubag Santel di bagian umum, baru dia kabit di Kominfo. Kominfo kan IT dua-dua itu kan. Kenapa dia jabatan pertama dia setelah ajudan Kasubag Santel, kenapa dia diangkat di situ kan berarti dia mungkin keahlian IT tinggi kan, atau keinginan kemampuan minat IT-nya tinggi kan gitu. Habis itu dia dibentuk adalah Kominfo kan, baru dia dikabit ke Kominfo. Kalau nggak salah 2019 dia camat ke Tuntungan. Di masa Pak Eldin atau Pak Rauman tuh? Masa Pak Eldin. Pak Eldin ya. Masa Pak Eldin itu. Jadi dia naik setelah Pak Eldin karena dia kan awalnya kan ajudannya Waka. Iya. Wakil wali kota. Iya. Pak Eldin. Jadi saya melihat Bang Albon mungkin nanti bisa kasih pendapat ya. Sepertinya bahwa kasus-kasus korupsi ini seperti ini ya bersumber dari misalnya tergiur dengan nikmatnya komitmen P ya. Lalu kemudian kalaupun tidak itu karena adanya mungkin memang sudah mentalitasnya, dan kemudian ada perintah, mungkin ada kerjasama karena dari atasannya, mungkin begitu Bang Albon. Kalau saya melihat ini kita bicara nasional secara global, bahkan KPK juga kan mengungkap kalau nggak salah sampai 80% itu korupsi di pengadaan barang dan jasa. Betul. Tahu berapa persennya, tapi besar kali lah. Korupsi yang paling besar itu di pengadaan barang dan jasa itu. Jadi ya memang pemerintah sudah membenahi aturan itu dan membuat gebrakan dengan e-katalog. Cuma kan e-katalog ini kan namanya kalau udah ini kan berarti elektronik. Siapa yang menguasai elektronik, dia menguasai dunia. Ya, lihat aja para. Kalau tadi Topan nggak menguasai, itu cuma perintah aja dia ubah. Gimana? Ya, tadi kan udah masukkan ini, karena cepat masukkan tawaran. Habis dia kan belum lanjut tadi kan. Dia habis camat kan jadi ke ULP. Oh. Ya. Berarti perlu juga dia apa ya? Ya. Kabak ULP di Kota Medan. Merangkap kepala dinas PLT, kepala dinas pendidikan. Ya. Ini KPK harus tahu ini. Jadi itu maksudnya. Jadi itu tadi ya, KPK bilang kayak gitu. Baru kemudian kalau pejabat publik ya, termasuk DPRD-nya, DPR-nya, pejabat publik yang dipilih masyarakat seperti wali kota, bupati, gubernur, itu kan akibat daripada biaya politik yang tinggi. High cost. Kalau menurut saya itu. Jadi negara ini takkan bisa bebas sehingga kemudian dari korupsi kalau tidak bisa merevisi semua aturan-aturan bagaimana mengurangi beban biaya politik. Bang Albon mau mengatakan bahwa dengan banyaknya anggaran yang keluar ketika proses pencalonan, sehingga terpilih, saya harus menggunakan kewenangan saya untuk membantu semua anak buah saya
untuk cari uang? Ya, kalau menurut saya tidak ada yang makan siang gratis. Ya. Kan, Ya. kan seperti Ya, itu ya, kan. ya, ya, Masih sulit lah kita cari orang seperti Kapolri Hugeng. Iya, betul. Tapi saya mau tanya, sebetulnya yang selama ini abang dengar, berapa besar sebetulnya komitmen Pitu dari sebuah proyek? Karena saya tidak pernah cerita komitmen PIE, saya tidak bisa jawab. Tapi gitu. kan karena sebagai pejabat kan pernah dengar-dengar, itu yang saya maksud tadi. Gini aja ya, saya gambaran. Makanya saya akan berikan solusi nanti ya, karena saya tidak setuju dengan itu. Ya. Daftar harga barang yang diterbitkan oleh bagian perekonomian biasanya naik 30% dari harga Jalan Cirebon. Dinaikkan lah berarti ya? 30%. Itu sesuatu kebijakan yang salah atau yang benar? Alasannya kenapa? Ya. Nggak, dari harga, salah atau benar itu kebijakan itu menaikkan itu 30%? Dengar dulu. Alasannya itu artinya kan artinya yang hal yang wajar gini. Wajar. Karena dinaikkan maksudnya. Kalau harga dari 100 perak misalnya. Iya. Kan si pengusaha harus ada untungnya. Ya. Nggak usah dulu untung. Pajak PPN harus sudah 11%. Ya. Kan berarti tidak mungkin dengan harga segitu. Betul. Baru keuntungan. Paling sedikit pengusaha 10%. Kalau tidak enggak jalan usaha di negeri ini. Sebetulnya kalau itu kan sesuatu hal yang wajar bahwa produsen atau misalnya pedagangnya harus dapat, pelaksana proyek harus dapat kan. Kalau nggak dapat mereka kan nggak mungkin. Nggak ini dulu. Yang ini tuh dulu. Berarti udah 21,1%. Ya. Baru yang sisanya 8,5% fluktuasi harga. Kan kita harus pikirkan. Berarti harus memang dinaikkan 30%. Naikkan 30%. Artinya wajar. Kenaikan 31% sesuatu hal yang wajar. Diperkenankan oleh aturan juga. Nah sekarang, jadi kalau cerita PPP itu kan. Tidak ada sebetulnya di. Yang enggak ada, itu. Tapi kan harus naikkan seperti itu. Hal yang wajar kan. Iya begini, dinaikkan pun 35% tadi. Di situ tidak ada bagian daripada komitmen yang enggak ada. Nah, itu perhitungannya seperti itu. Karena yang punya bagian di situ adalah pedagang dan pelaksana proyek penyedia jasa. Pajak dan sebagainya, kan harus ada pajaknya kan. Ya. Dan itu tidak akan menjadi temuan ya. Tidak akan menjadi temuan. Enggak. Okay. Enggak temuan itu. Kalian tanya ke BPK, itu tidak temuan kalau naik dengan, karena memang itu real kan. Nah, itu dia. Cuma sekarang kan yang tadi kan itu 21,5%. Ya. Keuntungan sama pajaknya kan. Yang 8,5% ini itu tingkat permainan harga pasar pada saat itu. Berapa diputuskan oleh PA-nya, PPK-nya, pejabat pemenuhan komitmennya. Berarti di situ kemungkinan ada ya permainan itu ya, di fluktuasi harga ini ya. Ya, di fluktuasi harga itu. Itu paling kalau ada. Jadi itulah tergantung pada komitmen PPK-nya tadi, penjabat pembuat komitmen. Kan dia yang menandatangani. Yang Pak Albon sebut tadi tidak setuju di mananya? Contoh. Saya mau beli ATK. Iya. Komputer misalnya. Iya. Kalau saya beli ke toko, kan di situ kan dia kan sudah saya bayar misalnya printer misalnya 1.500.000. Saya bayar di toko asli itu kan. Kan itu kan sudah ada di situ PIN-nya dibayar tukang pajaknya. Saya pergunakan. Kan nggak perlu lagi harus saya merugikan ini segala macam pajaknya, keuntungannya. Kan bisa kan. Kasih saya misalnya ATM atau kartu kredit. Sesuai dengan belanja. Kan ada bonnya, ada faktornya, ada apa semua. Masuk Pak Albon nggak ada lagi tender nih, pembelian langsung. Ngapain? Itu regulasinya dia dikenal. Nggak bisa. Nggak ada. Ini saya bilang secara nasional. Kan ada perpres tadi kan. Hanya itu kan. Kenapa nggak dilakukan seperti itu? Bayangkan ini salah satu ya dari anggaran BOS. Ya. Bayangkan kepala sekolah di Stella ini
belanja di bawah 1 juta. Supaya tidak perlu biar bisa belanja lang. Kalau di bawah 1 juta bisa. Untuk supaya tidak ditenderkan ya. Iya. Atau batas berapa itu ada kan? Nah kalau kayak gini, kenapa kita harus pengadaan? Kenapa harus ini? Kenapa harus ini? Tapi itu agak sulit ya, karena itu agak sulit. Perpres itu ya. Iya, perpres. Kita berada di ujung pembicaraan kita mungkin ya. Iya. Kalau yang bisa saya tangkap dari Pak Albon, sesungguhnya meski ada sebuah ungkapan kalau kita berada di kandang kambing kita harus mengembek, kan gitu. Kita di kandang harimau kita harus mengaum. Sepertinya itu terbantahkan jika itu yang menjadi alasan kita kaitkan dengan kasus Topan. Seandainya pun ada katakanlah pimpinan atau wilayah dari pimpinan dia yang memaksa untuk melakukan fee tadi, kemudian memaksa mendapat fee di depan ya sebelum tender, karena kan belum tender nih dilakukan dengan integritas yang disebutkan Pak Albon tadi, sesungguhnya tidak ada alasan seorang kepala dinas dengan unsur kedekatan atau balas jasa dia bisa menghindar. Jadi dari kacamata ini mungkin publik ya bisa memahami tidak menjadi sebuah alasan ketika saudara kita ini di OTT oleh karena katakanlah faktor atasan atau faktor lain tidak bisa menjadi alasan. Itulah yang saya dapat dari pemaparan seorang Albon Sidauro. Kecuali ada bukti membantah itu. Itu urusan KPK kan. Baik. Kecuali ada bukti untuk membantah itu. Baik Bang Albon. Jadi saya pikir menarik ya dari tadi ya. Kalau saya memang melihat kuncinya di situ tadi ya. Kalau memang kita mau membangun negara dengan baik, harus ada punya sikap integritas ya, yang tadi kita bisa lihat 2 potret penyelenggara kekuasaan ya, misalnya Bang Albon yang memiliki komitmen integritas ya, ternyata bisa lolos sampai kan? Sampai diturunkan. Sampai yang saya alami sendiri, saya pengadaan mobil 6,4 M seperti batas tadi waktu 31 Januari nggak dikerjakan, nggak saya bayar. Nah itu kan apa? Kalau misalnya yang tidak punya integritas, saya kira dia akan dibayar. Kong-kali-kong itu. Nah itu. Saudara, jadi saya kira ya ini saya pikir saya tidak bisa menyimpulkan ya. Kita sudah sampai di akhir nih Bang Albon. Jadi saya tidak bisa menyimpulkan, ini terserah kepada publik yang menilainya, menyimpulkan ya. Jadi inilah perbincangan kita tentang topik mengatur pemenang tender atau lelang demi tergiur komitmen fee. Jadi silahkan Anda menyimpulkan. Ini di edisi depan mungkin kita akan bertemu kembali di buka-bukaan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Selamat sore.